font Times New Roman ini dari tahun 32. Jadi setelah itu, di tahun-tahun setelah itu, majalah Times menerbitkan korannya dalam font ini. Jadi kalau tahun 30-an, 40-an sudah bisa dicetak di dalam harian Times seperti itu. Surat kabar, Apa susahnya mencetak font yang sama di dalam satu belangko ijazah, ya? Jadi kalau perhatikan itu yang font yang ditunjuk oleh Roy Suryo itu adalah font yang ada di dalam belangko, ya. Di nama dan nomor itu tulisan tangan semua. Baik ijazah tahun 86 punya saya dan punya teman-teman yang lain, ya, maupun ijazah tahun 85. Jadi keliru kalau mengatakan itu aneh karena ada font Times New Roman, ya. Benar bahwa Windows itu menggunakan Times New Roman dalam fontsnya itu di tahun 90-an, ya. Resmi menjadi font font yang diinstalasi ke dalam komputer. Di dalam komputer itu Windows, dan menjadi font default itu di tahun 92. Itu benar, ya. Tetapi font Times New Roman sendiri itu sudah ada sejak tahun 32 dan sudah digunakan di dalam percetakan. Jadi argumen ini juga sangat bisa didebat, ya. Berarti apa yang dilakukan sebagai pembanding dengan timnya Pak Roy Suryo dan Pak Rismon Sianipar itu bisa dipatahkan dengan adanya status kalau mengatakan pada font, ya. Pada font. Nah, sebenarnya kalau mau bandingkan font, jangan bandingkan font antara ijazah dari fakultas yang berbeda, ya. Sebab bisa saja itu pencetakan belangko itu berbeda-beda tiap fakultas, bisa saja. Nah, bandingkan ijazah fakultas kehutanan yang sama, bila perlu yang tahunnya sama, dan itu sudah ada fotonya, ya. Misalnya yang seperti ini, ya. Ini terlihat fontnya sama. Jadi kalau font yang menjadi alasan bahwa ijazah ini palsu, apakah seluruh ijazah fakultas kehutanan yang lulus tahun 85 itu palsu? Karena aneh argumen itu, ya. Nah, yang berikut ini ada linknya, ya. Silakan diklik lagi, ya, diklik. Ini adalah pendapat dari ahli digital forensik yang lain yang namanya kalau nggak salah Yos Sinambela, ya. Yos Sinambela, ya. Dia mengatakan bahwa digital forensik itu hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital. Kalau data-data yang bersifat analog itu sama sekali tidak bisa diterapkan, ya. Ini pendapat dia. Jadi saya kira sebaiknya kalau mau dihadirkan bagus juga kalau di pengadilan, kalau memang dari pihak yang mengatakan ijazah itu palsu menampilkan saksi ahlinya adalah digital forensik, maka perlu hadirkan juga digital forensik lain yang ahlinya yang juga punya pendapat berbeda. Misalnya Pak Yos Sinambela ini, ya, juga dia mengatakan bahwa digital forensik hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital, ya. Bukan data-data yang bersifat analog atau fisik. Tentu saja bisa dilakukan analisa forensik, tetapi bukan digital forensik, ya. Jadi misalnya